Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Judul khotbah saya, ciptaan yang baru. Jadi seperti biasa saya selalu tanya, Tuhan apa yang ingin saya sampaikan? Karena ini hari kemerdekaan Tuhan, saya ingin menyampaikan tentang kemerdekaan. Bagaimana anak Tuhan supaya tahu bahwa dia itu tidak diperbudak dosa lagi, tapi dia sudah dimerdekakan dari dosa. Pokoknya yang saya pikirkan kemerdekaan. Tapi waktu saya berdoa Tuhan bilang, barang siapa, jadi siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, surat ini ditulis Rasul Paulus ketika ia berada di Makedonia dan dikirim kepada jemaat yang ada di Korintus. Surat ini ditulis karena ada jemaat yang meragukan kerasulan dari Paulus. Untuk itulah Rasul Paulus menjelaskan bahwa dia adalah seorang pelayan yang sungguh-sungguh telah diperdamaikan dan diubahkan oleh Tuhan. Paulus menjelaskan kasih Kristus telah menguasai dirinya yang akhirnya menjadikannya ciptaan baru di dalam Kristus. Rasul Paulus mengakui bahwa sebelum dia mengenal Tuhan Yesus Kristus, maka penilaiannya terhadap Tuhan Yesus Kristus hanyalah sebatas pemikiran manusia. Dan kita semua tahu, Alkitab mencatat, Paulus adalah seorang pembenci Kristus serta pengikut-pengikutnya. Paulus sangat membenci Tuhan Yesus Kristus, bahkan pengikut-pengikutnya. Ya, Paulus sangat membenci. Makanya kita sudah baca dari Yerusalem sampai ke Damsyik, dia cari orang-orang pengikut-pengikut Tuhan, bagaimana untuk menghabisi mereka, membawa ke penjara dan juga membunuh mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi akhirnya firman Allah mencatat dia, Paulus adalah seorang pengikut Kristus yang sejati. Cara pandangnya terhadap Kristus itu benar-benar berubah. Dulu dia membenci, dulu dia ingin menghabisi pengikut-pengikut Yesus. Tapi setelah dia berjumpa Tuhan, cara pikirnya, pola pikirnya, cara pandangnya itu jadi berubah. Perjumpaannya dengan Yesus membuat Paulus mengalami transformasi. Ia menjadi ciptaan yang sama sekali baru. Amin. Ia menjadi sosok yang sangat berani dalam menjalankan panggilannya sebagai seorang rasul. Bukan saja di Yerusalem ia memberitakan Injil, tapi di mana-mana ia memberitakan Injil, bahkan sampai ke Asia kecil. Ia tidak mempedulikan resiko dan bahaya-bahaya yang mengancam nyawanya. Ini adalah sebuah bukti perubahan yang sangat nyata. Amin Saudara. Kalau kita lihat Paulus tidak peduli dengan segala macam hal. Ya, dalam memberitakan Injil, kalau kita lihat itu Paulus menulis banyak hal penderitaan yang dialami dari pihak orang Yahudi maupun juga orang-orang Yunani. Tapi Saudara, apakah dia mundur? Tidak. Karena ketika dia berjumpa Tuhan, cara pikir, cara pandang, mindsetnya itu berubah tentang Tuhan, tentang siapa Tuhan. Jadi Anda harus berjumpa Tuhan supaya hidup ini diubahkan. Cara pikir, cara pandang kita diubahkan. Selama tidak berjumpa Tuhan dan mengalami ciptaan baru, Anda punya pola pikir seperti Saulus. Cara memandang Tuhan seperti orang biasa saja, seperti musuh. Tetapi ketika Anda mengalami ciptaan baru, berjumpa Tuhan dan dipulihkan, Anda akan mengalami seperti Paulus. Anda akan giat melayani Tuhan. Anda akan terus bersaksi. Anda terus menceritakan kasih Tuhan. Selama Anda punya cara hidup belum diubahkan, belum menjadi ciptaan baru, Anda tetap manusia yang biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapapun Anda perlu berjumpa Tuhan. Anda perlu bertemu Tuhan supaya cara hidup Anda berubah. Apakah Rasul Paulus itu orang bodoh? Tidak. Apakah dia cuma jemaat biasa, orang Kristen? Tidak. Apakah dia orang Yahudi biasa? Tidak. Firman Allah berkata dia itu orang hebat. Dia punya teologia itu luar biasa. Jangan bicara Taurat untuk Rasul Paulus. Dia seorang yang jenius. Dia tahu tentang hukum Taurat dan segala hal yang ada dalamnya. Tetapi ketika berjumpa Tuhan, pola pikir itu berubah. Jadi jangan Anda berkata saya orang Kristen, lahir Kristen. Anda perlu berubah siapapun Anda. Seperti yang Tuhan Yesus katakan untuk Nikodemus, kau pengajar Israel, kau pemimpin agama yang dihormati Nikodemus, tapi kau harus lahir kembali. Artinya kau harus bertobat. Kau harus bertobat dari cara hidup, cara pandangmu yang salah. Kau harus rubah. Kau harus dijadikan ciptaan baru. Supaya engkau tahu siapa saya yang sementara berbicara dengan engkau. Jadi siapapun Anda Bapak Ibu Saudara menyaksikan khotbah saya, Anda perlu Tuhan. Anda perlu bertemu Tuhan. Anda perlu datang kepada Tuhan. Anda perlu diciptakan kembali menjadi manusia baru. Selama Anda memiliki kehidupan manusia lama, Anda tidak pernah tahu siapa Tuhan. Hanya dari cerita orang. Atau hanya karena Anda lahir dari keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, Rasul Paulus menyatakan bahwa hidup adalah sebuah perubahan. Perubahan dari yang lama menjadi baru. Itu namanya hidup Saudara. Jangan dari dulu sampai sekarang masuk kubur. Hidup itu tetap itu saja. Anda harus berubah. Dari yang salah, dari yang lama kepada yang baru. Bapak-bapak yang sudah usia lanjut, Anda dengar, jangan hidup Anda yang dulu dari kecil sampai sudah besar begini. Tetap itu saja, Anda perlu berubah. Hidup ini perubahan. Amin.
Terus berubah. Mungkin Anda dulu jahat, tapi harus berubah jadi baik. Jangan Anda hidup jahat sampai mau masuk kubur Anda jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukan perubahan fisik, tetapi perubahan karakter. Bukan fisik kita, tubuh kita, bukan. Yang dimaksudkan perubahan ini perubahan karakter. Sama katakan karakter. Karakter Anda saudara. Karakter Anda bawa Anda kepada kekekalan. Selama karakter Anda tetap dari dulu sampai sekarang, Anda tidak akan pernah sampai kekekalan. Anda akan tetap di pantai neraka. Siapapun Anda. Jadi bukan masalah yang dikatakan Paulus, bukan perubahan itu fisik kita, tubuh kita, tidak. Tapi perubahan karakter kita, perubahan sikap hidup kita, perubahan perilaku kita, perbuatan-perbuatan kita yang lama yang berkaitan dengan dosa itu berubah. Ada orang dari kecil bikin dosa sampai tua. Jadi ingat saudara, kita hidup di dunia, kita harus mengalami perubahan. Bukan perubahan jahat saudara, perubahan dari jahat ke baik. Ya Anda sudah jadi baik, bikin jahat kembali. Jadi sesuatu yang baru sudah datang, yaitu hidup. Yaitu hubungan pribadi yang baik dengan Allah. Ketika Anda punya karakter itu tidak benar, sikap hidup salah, perbuatan-perbuatan Anda yang lama yang berkaitan dengan dosa, kehidupan Anda tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Hubungan pribadi Anda dengan Tuhan tidak ada, terputus. Karena Allah tidak bisa berhubungan dengan dosa. Allah benci dosa. Allah mengasihi orang berdosa, tapi Allah benci dosa. Jadi ketika Anda hidup berdosa, hubungan terputus dengan Allah. Tetapi ketika Anda diciptakan baru, mengalami perubahan, maka Anda akan mengalami hubungan yang dipulihkan. Anda akan mengalami satu hubungan yang baik dengan Bapa. Anda akan mengalami satu hubungan yang harmonis. Hubungan Anda dipulihkan. Saudara, tidak ada hidup menyenangkan di muka bumi selain ada di hadirat Bapa. Tidak ada tempat yang menyenangkan di muka bumi ini saudara. Jadi sebenarnya kondisi virus ini membuat kita bangun hubungan dengan Tuhan. Berdoa, menyembah, baca firman. Betul saudara? Lebih banyak waktu dengan istri Anda, dengan suami Anda. Jangan musim corona Anda tidak kerja lalu Anda mencari teman-teman lama. Yang pemabuk, yang penjudi, itu salah. Itu bukan caranya seperti itu. Justru caranya kita menyembah, kita senang. Halo Bapak Ibu, kita perlu uang. Tapi bukan uang nomor satu dalam hidup kita. Tuhan Allah prioritas utama. Posisi utama dalam hidup kita. Makanya harus taruh Tuhan di sini. Kalau Tuhan ada di sini muka ceria cerah. Tapi kalau Tuhan yang ada di sini, kepeng ada di sini, saudara muka paling kasihan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, konsep ciptaan baru yang terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 17 itu merupakan sebuah proses pertobatan. Pertobatan seseorang yang dimulai dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jadi untuk mencapai ciptaan yang baru, untuk menjadi ciptaan yang baru, Bapak Ibu Saudara harus ada dalam Kristus, harus percaya kepada Kristus, harus tinggal dalam Kristus. Karena ciptaan baru itu adalah karya Tuhan dan bukan hasil pekerjaan manusia. Manusia ciptaan baru artinya secara fisik tetap manusia yang terdiri dari darah dan daging. Tapi dalam jiwa kita ada yang baru sama sekali. Sesuatu yang berbeda. Sebuah perubahan telah terjadi. Perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan tabiat atau sifat karakter kita. Mulai terjadi perubahan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya waktu Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan pertobatan semua beda toh. Tadi mamaki. Waktu Anda bertobat terima Yesus, mamaki ada 2 kali, turun lagi 1 kali, lama-lama hilang. Betul? Betul toh waktu jadi ciptaan baru semuanya berubah. Tadi tidak suka baca firman mulai baca. Tadi suka ke gereja mulai ke gereja. Tadi tidak suka rohani. Orang yang puji Tuhan Anda hati sakit. Hei puji Tuhan Anda seperti sirik. Anda seperti kepanasan. Anda seperti orang gila begitu. Kita bilang puji Tuhan itu seperti sesuatu yang mematikan orang begitu. Tapi sekarang mulai puji Tuhan. Artinya ada perubahan dalam diri kita. Betul saudara? Waktu kita bertobat terima Tuhan Yesus dalam hidup menjadi ciptaan baru. Kita suka menyembah, kita suka berdoa. Ibadah mana saja kita ikuti. Kita tidak pernah tidak ikut, kita tetap ikut. Betul? Jadi jalan tidak pusing. Satu kesukaan tersendiri. Makanya Anda perlu untuk lahir baru. Amin. Anda perlu untuk bertobat. Nah Bapak Ibu firman Allah berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Siapa yang ada dalam Kristus, artinya di luar Kristus, dia tidak bisa jadi ciptaan baru. Dia harus ada dalam Kristus, dia harus percaya Kristus. Kemudian
dia adalah ciptaan baru. Yang dimaksudkan dengan ciptaan baru adalah manusia yang sudah mengalami pembaharuan, manusia yang sudah mengalami perubahan, manusia yang sudah mengalami regenerasi dalam jiwanya, dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam sikap, dalam perilaku, dari cara pandangnya, sehingga tujuan hidupnya hanya untuk memuliakan Allah, hanya untuk menyenangkan Allah. Itu adalah manusia yang sudah mengalami ciptaan yang baru. Semua berubah. Karakternya berubah. Karakter buruk itu berubah. Jadi kalau Anda dalam ciptaan baru, saya percaya karakter Anda akan berubah. Terjadi perubahan, terjadi pembaharuan, terjadi regenerasi. Jadi pada saat seseorang belum menjadi ciptaan baru, segala keinginannya selalu bertentangan dengan Allah. Segala kemauannya, keinginan hatinya, sikap, perilaku, tutur katanya selalu saja menyakiti hati Allah. Tidak berkenan kepada Allah. Orang itu tahu akan hal-hal yang baik, tapi dia tidak dapat mencapai standar untuk hidup baik. Orang itu berusaha untuk menjadi orang yang baik, tetapi selalu saja gagal. Nah, kenapa sampai orang itu gagal? Dia ingin buat baik, tetapi dia tidak bisa. Kenapa sampai dia ingin menjadi orang yang melakukan firman Tuhan tapi tidak bisa, saudara? Karena tabiat dosa ada di dalam dirinya. Mari kita lihat Roma 7 ayat 19 sampai 20. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi kadang-kadang orang tahu bersinah itu tidak baik, tapi dia tidak bisa hidup, menjaga kekudusan hidupnya untuk tidak bersinah. Karena dia tidak punya standar untuk hidup demikian. Banyak orang berusaha untuk menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi selalu gagal. Kenapa, saudara? Karena dalam dirinya ada tabiat dosa, sifat-sifat dosa dalam dirinya. Dia tahu mencuri itu tidak boleh, tapi dia melakukannya. Karena dalam dirinya ada tabiat dosa, sifat dosa. Jadi saudara, dalam diri kita ini ada pabrik yang namanya pabrik dosa. Ada dalam diri kita, dan pabrik dosa selalu menghasilkan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, siapapun Anda perlu bertemu Tuhan, berjumpa Tuhan, supaya Tuhan membuat Anda menjadi ciptaan baru. Karena untuk jadi ciptaan baru itu pekerjaan Allah dan bukan manusia dan bukan Anda. Itu pekerjaan Tuhan, bukan manusia. Jadi karya Tuhan Allah lah yang membuat saudara menjadi ciptaan baru, bukan karya manusia. Jadi karena hidup kita adalah pabrik dosa di dalamnya, kita harus cepat cari Tuhan supaya kita dijadikan ciptaan baru. Tabiat dosa, sifat hidup berdosa, pabrik dosa ini dilenyapkan dan kita menjadi satu ciptaan yang baru, di mana di hati kita tidak ada lagi kehidupan berdosa. Terus Bapak Ibu Saudara, hidup dalam Kristus sebagai ciptaan yang baru, maka Anda harus meninggalkan perbuatan-perbuatan gelap, perbuatan-perbuatan yang tidak benar, dan hidup dalam perbuatan-perbuatan terang sesuai firman Allah. Hidup kita bukan lagi menjadi milik kita, tapi milik Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hidup dalam ciptaan baru, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan gelap. Saya percaya kalau orang hidup dalam ciptaan baru, tidak akan mau lihat hidup gelap. Jadi jemaat hidup Amon yang masih merokok, saya mau katakan Anda belum diciptakan baru oleh Tuhan. Jadi Anda perlu diciptakan baru dengan jalan pertobatan. Anda tidak pernah berpikir satu saat Anda akan terbaring dengan tarikan napas yang sesak karena ada kanker di paru-paru Anda. Pikirkan itu supaya membuat Anda tidak akan pernah lagi merokok, karena itu akan membunuh Anda. Menjadi ciptaan baru artinya menjalani kehidupan yang bergantung kepada Allah. Kalau Anda diciptakan baru, Anda tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada kekuatan Anda, tapi Anda bergantung kepada Tuhan. Menjadi ciptaan baru artinya hidup dalam pertobatan, meninggalkan keinginan daging kita. Amin, saudara. Jadi kalau Anda diciptakan baru, sekali lagi Anda tidak suka hal-hal yang berbau dosa. Anda akan jijik, saudara. Anda akan tinggalkan keinginan-keinginan daging Anda. Mari kita lihat Roma 8 ayat 78. Sebab keinginan daging
adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak baik baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi selama Bapak, Ibu, Saudara hidup di dalam daging, dalam keinginan daging, Anda berseteru dengan Tuhan. Dan yang kedua, Anda tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau Anda sudah seteru dengan Tuhan, lalu siapa mau kasih Anda berkat? Siapa mau tolong Anda? Jemaat Advent Ambon dengar, keinginan daging itu membuat Anda berseteru dengan Tuhan. Keinginan daging itu membuat Anda tidak berkenan kepada Tuhan. Biar Anda berdiri minta pendeta Anda pikir, oh pendeta ini lebih bagus. Kalau dia berdoa itu lebih luar biasa daripada mama gembala. Beta akan piper dia, tetap surga terbuka. Wih, dengar firman Tuhan tadi itu jemaat hidup Ambon. Roma 8 ayat 78, Anda jadi seteru Allah kalau hidup kedagingan. Anda tidak berkenan kepada Tuhan Allah kalau Anda hidup kedagingan. Anda mau berdoa apapun, mau cari orang apapun, gembala-gembala Anda mungkin terbaik dari Anda punya gembala, silakan. Tapi firman Tuhan berkata, Anda berseteru dengan Tuhan. Dan kalau sudah seteru dengan Tuhan, Anda mau dapat apa? Jadi berhenti untuk tepuk dada Anda, kembali kepada Tuhan. Manusia ciptaan baru hidup berdasarkan nilai-nilai baru, yaitu nilai-nilai Allah. Itulah firman Allah, bukan nilai-nilai manusia. Kalau Anda ciptaan baru, Anda hidup berdasarkan firman Allah, bukan perkataan manusia. Bukan perkataan suami Anda, bukan perkataan istri Anda, bukan perkataan orang-orang di pasar, bukan perkataan-perkataan siapa saja yang dekat Anda. Kalau Anda ciptaan baru, Anda punya nilai. Nilai-nilai bukan nilai-nilai manusia, saudara. Tapi nilai-nilai baru, nilai-nilai Allah. Anda akan hidup berdasarkan firman Tuhan. Diatur firman Tuhan. Saudara, hidup kita diatur oleh Tuhan melalui firman-Nya. Jadi kalau firman Tuhan datang untuk atur kita, mungkin saudara panas. Saya mau katakan itu justru bagus. Di jalan sempit itu batu kerikil banyak, saudara. Di jalan sempit itu aturannya banyak. Anda aduh. Tapi itu baik untuk Anda. Sekarang Anda belum mengerti. Tapi satu saat Anda akan mengerti. Sebenarnya itu baik bagi saya. Tapi saya tutup hati saya. Manusia ciptaan baru itu berfokus kepada Allah dan bukan berfokus kepada diri sendiri. Jadi kalau Anda ciptaan baru, Anda sudah fokus kepada Allah. Anda tidak fokus untuk diri sendiri. Tidak hidup ego, penting diri. Tapi Anda sudah fokus kepada Tuhan, kepada pekerjaannya, kepada pelayanannya. Kalau Anda ciptaan baru, Anda harus fokus kepada Allah. Apa yang harus saya kerjakan buat Allah di muka bumi? Hai hamba-hamba Tuhan, Anda peran-peran Tuhan di tempat ini dengar. Apa yang sudah Anda lakukan buat Tuhan Allah di gereja ini? Dalam masa virus ini, apa yang sudah Anda lakukan hamba-hamba Tuhan? Para pelayan Tuhan Allah, Tuhan tuntut tanggung jawab dari Anda. Jangan main-main. Siapapun Anda, sebagai pelayan-pelayan yang melayani di altar Tuhan Allah, lakukan yang terbaik. Anda fokus untuk Tuhan dan lakukan yang terbaik. Jadi saya mau bilang mari kita fokus karena kita ciptaan baru. Kita fokus dengan Allah, dengan pekerjaannya. Apa yang saya mau buat untuk menyenangkan Allah. Jangan saudara kejar uang, saudara. Makanya Tuhan Allah bilang kalau kaya dalam Tuhan. Amin. Kaya dalam Tuhan. Suka memberi itu prinsip kerajaan Allah. Yaitu hukum tabur tuai. Kita harus memberi dan kita juga akan menerima. Itu prinsipnya saudara. Jadi harus memberi. Kalau saudara pegang erat uang Anda, tidak akan pernah berkat mengalir untuk Anda. Siapa tabur dia menuai. Jadi taburlah di rumah Tuhan. Kalau Anda tidak menjalankan prinsip kerajaan Anda miskin. Makanya di gereja ini saudara, prinsip itu kami jalankan. Perpuluhan Anda harus bawa. Jadi ketika kami lepaskan di rumah Tuhan, kami menerima dari Tuhan. Jangan Anda berpikir Anda lepaskan tidak ada kembalian, ada justru berlipat ganda. Amin saudara. Jadi jangan Anda pakai otak Anda. Saudara, setiap hari Sabtu saya selalu berdoa lepaskan berkat untuk anak-anak saya ini yang melayani di pelataran ini. Saya selalu lepaskan berkat buat mereka. Jadi saudara, kalau saudara melayani di rumah Tuhan, saya mau bilang buat saudara, Tuhan ingat. Jadi jangan menangis terlalu lama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia ciptaan baru telah melihat dunia melalui sudut pandang baru. Betul. Waktu kau bertobat kan kau cara pandang berubah toh. Alam sekeliling mereka telah berubah dan mereka seperti hidup di dunia yang baru. Haleluya, puji Tuhan. Betul saudara. Waktu Anda bertobat terima Yesus didoakan senang toh.
Saya lihat orang-orang keluar dari gereja di bawah ini waktu pelayanan pribadi selesai. Hidupnya buka gigi, haha, ho. Tapi puji Tuhan, itulah waktu kita berjumpa Tuhan. Hidup kita jadi berubah, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Allah berkata, yang lama sudah berlalu. Yang lama sedang merujuk kepada segala sesuatu dalam kodrat atau sifat lama kita. Entah itu kesombongan, kesenangan hidup dalam dosa, mengandalkan diri, opini, pendapat-pendapat yang belum tentu benar, tapi kita percaya itu benar. Semua hal yang dulu kita kasihi sudah berlalu. Amin saudara. Mengasihi diri, suka benarkan diri, promosi diri, semua sudah berlalu. Ketika kita dijadikan ciptaan baru, betul? Iya. Yang lama sudah berlalu, sudah mati, sudah disalibkan dan dikuburkan bersama kodrat atau sifat lama kita. Dengan berlalunya yang lama, yang baru sudah datang. Hal-hal yang usang dan mati telah digantikan dengan hal yang baru. Kehidupan sekarang bersifat rohani, tidak lagi duniawi. Betul saudara? Waktu kita bertobat kita rasa, waduh kehidupan ini salah. Kita harus berubah. Kita tidak suka hal dunia lagi. Dulu balita Hermes barang 300, sekarang susah yang lagi. Mungkin 1-2 buah. Betul saudara? Jadi berubah. Kita tidak punya pikiran untuk hal dunia lagi. Pesta, pora, dan segala tetebengnya berubah. Makanya kalau orang-orang suka dulu pesta datang gereja sini, kita punya komsel, menari, mereka bilang waduh enak sekali. Kenapa? Karena pesta dengan Tuhan. Kita ciptaan baru, kita bebas. Pola pikir kita berubah. Amin. Kita pesta dengan Tuhan. Dulu kita pesta dunia, sekarang kita pesta dengan Tuhan. Kita bergerak. Jadi tujuan, perasaan kita, keinginan kita, pengertian kita, semuanya jadi baru, jadi berubah. Kita melihat dunia dengan cara berbeda, dengan sudut pandang baru. Kita senang dengan hal-hal rohani, betul? Kita senang baca firman, kita senang berdoa, kita senang puji Tuhan, baca firman. Kita senang bangun hubungan dengan Tuhan. Hubungan terasa indah dan menyenangkan. Itulah hidup dalam ciptaan yang baru. Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Betul, saya percaya kita semua waktu terima Yesus berbeda ya. Hati kita bergirang, betul? Seperti ketong tidur tapi ketong ingin mau bangun, mau berdoa. Seperti ketong tidur tapi cepat-cepat pagi hari itu mau menyembah. Seperti cepat-cepat ketong aku dapat temu untuk sharing firman Tuhan yang tadi ketong dapat pagi. Itulah hidup dalam ciptaan baru. Semua baru. Pikiran-pikiran kita yang dulu kacau, kalut itu jadi baru. Kita merasa dunia ini kok berbeda, kok menyenangkan. Kita bilang wow indahnya hidup ini. Walaupun kita punya masalah banyak tetapi cara pandang kita sudah berbeda. Betul saudara? Karena kita sudah mengenal siapa Tuhan itu. Itulah sebabnya Anda perlu berjumpa Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah hidup dalam ciptaan yang baru. Semua menyenangkan. Semua indah. Betul? Sekalipun banyak masalah persoalan. Tapi hidup tetap terasa menyenangkan. Hidup terasa indah. Karena kita sudah dirubah dari cara pandang kita. Kita sudah berubah dari karakter kita. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Apakah kehidupan sebagai ciptaan yang baru masih terus dipertahankan? Ataukah sudah kembali lagi ke kehidupan yang lama? Yang kedua, apakah Tuhan Yesus masih menjadi prioritas utama? Posisi utama dalam hidup Anda? Ataukah pekerjaan Anda? Ataukah jabatan Anda? Ataukah hobi Anda, ataukah uang Anda, ataukah medsos telah menduduki hati Anda. Hal-hal itu menjadi prioritas utama dalam hidup Anda. Apakah hal-hal itu sudah menggeserkan Tuhan dari hati Anda? Dan yang ketiga, apakah cinta Anda kepada Tuhan seiring waktu sudah pudar? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi ini membuat banyak orang punya cinta memudar. Mereka punya kasih kepada Tuhan memudar. Tuhan mencela jemaat di Efesus. Kita baca Wahyu 2 ayat 4-5. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kita baca ini Wahyu saudara pasal 2. Kurang apa jemaat Efesus saudara? Jemaat ini bekerja mati-matian buat Tuhan. Jemaat ini tidak hidup berdosa. Mereka membenci orang-orang hidup jahat. Mereka bekerja keras, tidak mengenal lelah. Itu orang-orang Efesus saudara. Tapi Tuhan berkata kepada mereka, aku cela kamu. Dulu waktu kamu jadi ciptaan baru, kamu begitu mencintai aku. Kamu taruh aku dalam hatimu sebagai prioritas utama. Tapi seiring dengan waktu, kamu tidak lagi mencintai aku. Ya, seiring waktu kamu tinggalkan aku. Betul kamu kerja. Betul kamu berjeri lelah. Betul kamu tidak bergaul dengan orang-orang jahat. Kamu benci orang-orang jahat.
Kamu tidak hidup kompromi. Tetapi kamu punya cinta untuk aku. Sudah tidak ada. Saudara, Tuhan tidak lihat pekerjaan kita. Jari lelah itu. Saudara mau sana sini, sana sini. Tapi yang Tuhan mau hati Anda. Itu hati yang Tuhan cari. Makanya dari semua orang-orang yang ada di Israel. Dari semua laki-laki muda yang ada di Israel. Pilihan jatuh kepada Daud. Karena dia punya hati melekat dengan Tuhan. Cinta banyak orang di musim corona ini menjadi pudar, saudara. Seharusnya di dalam kondisi seperti gini, cinta kita kepada Tuhan semakin berkobar-kobar, semakin gairah, semakin menyala-nyala, semakin kita giat untuk Tuhan. Tapi yang kita dapati, kita jatuh. Kita tidak punya cinta untuk Tuhan. Kita berdoanya kebiasaan, kita baca firman hanya kebiasaan. Kita tidak mengalami lagi cinta untuk Tuhan. Kalaupun kita menyanyi memuji Tuhan ke gereja, ya sudahlah karena sudah rutin, sudah biasa. Pagi ini Tuhan mau katakan, adakah aku dapat cinta di hatimu? Adakah aku temui bahwa aku tetap dalam dirimu sebagai prioritas utama ataukah bukan? Tuhan mau cari cinta kita. Apakah kita tulus? Apakah kita tetap dengan Tuhan? Atau kita tidak setia lagi? Atau kita sudah tinggalkan Tuhan? Jadi apapun pelayanan Anda di gereja ini, dan siapapun Anda yang melayani Tuhan terlibat di gereja ini, Tuhan mau katakan begini, bertobatlah. Anda telah jatuh dan jatuhmu itu sangat dalam. Kalau engkau tidak bertobat, aku datang. Aku ambil kaki dian darimu. Hidupmu akan kacau balau. Hidupmu akan menderita. Engkau akan bingung hadapi hidupmu. Hidupmu tidak aman. Hidupmu tidak akan bahagia. Jadi kau sebagai pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini, Anda dengar. Masihkah Anda punya hati cinta untuk Tuhan? Pendoa-pendoa, masihkah Anda mau berdiri dan bersahabat? Masihkah Anda mau berdiri berseru kepada Tuhan? Bersahabat itu artinya kita bangun hubungan dengan Tuhan. Bersahabat itu artinya kita ada dengan Tuhan. Masihkah Anda berdiri di hadapan Tuhan? Masihkah Anda bangun hubungan dengan Tuhan? Masihkah Anda bersahabat? Ataukah Anda lakukan hanya seperti biasa? Setiap pagi saya bangun, saya bilang, Tuhan, saya rindu Tuhan. Tuhan jangan pergi dari saya. Saya butuh Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada, saya tidak bisa buat apa-apa. Tuhan tahu kalau saya berdiri berkhotbah, itu Tuhan bukan saya. Saya cuma berdiri dan Tuhan pakai mulut saya untuk berbicara. Jadi jangan pergi dari saya. Tuhan, saya lapar akan Tuhan. Saya haus akan Tuhan. Jangan tinggalkan saya Tuhan. Kalau Tuhan pergi, saya tidak bisa buat apa-apa. Dan saya akan menari dan menari dan menari. Dan mengundang Bapak hadir. Dan saya tahu Bapak setiap pagi hadir. Saya selalu bilang, Bapak cium keharuman di rumahku. Bapak cium narwastu di rumahku. Cium Tuhan, cium karena aku bawa untuk Bapak. Aku bawa untukmu Bapak. Apakah saya tidak buat itu di gereja ini? Saya buat, saudara. Tapi di rumah saya melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat hidup Amon, berdirilah, bangkitlah. Anda sudah jatuh dalam. Tidak ada wewangian yang Tuhan cium di rumah Anda. Apalagi dingin. Dan tulang-tulang Anda mulai sakit dan Anda mulai berkata, Tuhan kan tahu toh. Roh penurut, daging ini lemah. Jadi Anda seperti mau berkhotbah buat Tuhan. Mau angin, mau sakit kah, berdiri bangun, menyembah, menari buat Tuhan. Nanti penyakit lari. Rasul Paulus juga berkata kepada jemaat Galatia. Dalam Galatia 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Yang ketiga, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Paulus berkata tegas saudara untuk orang-orang Galatia. Aku sudah ajar kamu. Aku sudah bicara tentang Yesus. Bagaimana kematiannya? Bagaimana kebangkitannya? Bagaimana kasihnya? Betapa dalam kasih Tuhan, betapa lebar kasih Tuhan, betapa luas kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak bisa dipahami oleh siapapun. Makanya dia berdoa, aku berdoa supaya semua orang kudus tahu betapa dalam, betapa luas, betapa panjang, betapa lebar kasih Bapa, cinta Bapa untuk saudara dan saya. Kalau Anda mengenal cinta itu, kalau Anda mengenal cinta Yesus, Anda tidak akan pernah terpesona dengan ajaran siapapun. Makanya dia berbicara dengan keras, masakan kamu sebodoh itu? Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang mempesona kamu?
Anda harus ingat cinta Tuhan, pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan. Anda harus ingat mujizat-mujizat Tuhan yang sudah alami, yang Anda alami dulu sampai sekarang. Ingat itu cinta Bapa. Jangan hanya karena perkataan-perkataan orang dan kondisi seperti gini, lalu Anda berkata buruk tentang Tuhan Allah. Saya mau katakan, Tuhan tetap Tuhan yang baik. Tuhan itu Bapa yang baik. Dia tetap mengasihi Anda. Kamu sudah memulai dengan roh. Kenapa kamu akhiri dengan daging? Kamu sudah diciptakan baru. Kenapa kamu kembali ke masa lalu? Kenapa kamu kembali kepada hidup berdosa? Tabiat hidup berdosa, sifat hidup berdosa, gaya hidup berdosa, kehidupan berdosa. Kamu sudah diciptakan baru. Dan aku punya karya untuk kamu. Bukan kamu. Bukan kamu yang buat kamu itu baik. Aku Tuhan. Betul saudara? Aku yang merubah kamu. Sehingga kamu itu jadi baik. Jadi jangan kamu bodoh. Itu yang dimaksudkan Rasul Paulus untuk jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Kamu sudah memulai dengan yang baik. Kenapa kamu mengakhiri dengan tidak baik? Kamu sudah mulai dengan roh yang memimpin kamu kepada kehidupan yang kekal. Kenapa kamu berbalik lagi kepada kehidupan kamu yang berdosa? Jadi kalau Anda sudah bertobat, jangan lagi kembali hidup berdosa seperti dulu Anda lakukan. Stop sudah saudara. Hati-hati saudara, kalau SK turun Anda tidak pernah tahu. Jadi jangan anak-anak muda tepuk dada, mama masih muda. Siapa tahu Anda sudah kembali kepada hidup lama pas SK turun. Untuk apa Anda kerjakan semua, jadi lelah di tempat ini melayani. Tetapi SK-nya turun, Anda sudah keluar dari kasih karunia Tuhan. Jangan jadi orang bodoh. Lalu bilang pada diri sendiri, jangan jadi orang bodoh. Supaya kalau tukang-tukang berobat datang, tukang-tukang pawan datang, orang-orang pakai-pakai datang, lalu jangan ikut dong lah. Amin. Jangan ada yang pikir tukang berobat. Jangan ada lagi saudara. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia ciptakan kita, Dia tahu yang terbaik untuk hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dengan status kita sebagai ciptaan baru, apa yang harus kita lakukan? Supaya jangan kita keluar kepada kehidupan berdosa. Pertama saudara, yang harus Anda lakukan supaya Anda tidak keluar dari kasih karunia Tuhan, supaya Anda tidak berdosa. Kembali ke kehidupan yang lama. 1, jangan menyerahkan tubuh bagi dosa. Roma 6 ayat 12 sampai 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi jangan serahkan hidup lagi untuk hidup berdosa. Serahkan hidup ini supaya dipakai sebagai senjata kebenaran melayani Allah. Yang kedua, matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Kolose 3 ayat 5 sampai 9. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Buang marah, buang geram, buang kejahatan, buang fitnah, buang kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, harus jujur. Karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Puji Tuhan. Jadi matikan hal-hal yang tadi saya bilang, supaya status Anda sebagai ciptaan baru itu tetap. Yang terakhir, berakarlah dalam Tuhan. Kolose 2 ayat 7a. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi Anda harus tetap ke gereja. Anda tetap baca firman Tuhan. Anda tetap harus mendengar firman Tuhan. Firman itu akan membuat Anda tetap berdiri, berakar. Kalau Anda sudah tertanam kuat, berakar di dalam Kristus, Anda akan menjadi orang yang kuat. Tidak akan mudah terombang-ambingkan. Tidak akan mudah untuk diombang-ambingkan, untuk dibuat keluar daripada kasih karunia Allah. Ingat, Anda itu ciptaan yang baru, lama sudah berlalu. Anda sudah hidup dalam kasih karunia Allah, jangan kembali lagi hidup dalam perbudakan dosa. Anda ciptaan baru, lama sudah berlalu, baru sudah datang. Baru itu hal-hal baru, hal-hal luar biasa. Baru datang berkat Tuhan datang, hadiah datang ketika Anda diciptakan baru oleh Tuhan.